Pemirsa, kita kembali update informasi banjir. Warga pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali repot akibat banjir sejak pagi tadi. Ketinggian air mencapai 60 cm dan menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah karena belum adanya bantuan perahu karet. Sebelumnya tadi malam, wilayah ini sempat terendam banjir hingga 1 meter lebih. Dan banjir akibat luapan Kali Sunter ini sempat surut dini hari tadi, tapi kembali meninggi pada pagi dan siang hari tadi. Selamat pagi Pak Budi, dilaporkan terkini jam 9 lewat. Satria masih ditutup Pak Budi, mengarah Satria masih dalam Pak Budi, tidak bisa dilewatin Pak Budi. Malam Pak Budi, dilaporkan Pak Budi terkini Pak Budi. Pak Budi monitor nih Pak Budi. Dulu apa? Guyur lagi. Tuh diguyur Pak, malah diguyur nih Pak Budi. No, video dikirim nih Pak Budi, saya udah nyampe tengah-tengah nih. Cukup dalam nih Pak Budi. Nih udah paling kanannya busway cukup dalam. Diguyur lagi nih Pak Budi, diguyur 86 Pak Budi. Hujan lagi, baru mau ngecek banjir malah hujan. Oh, banjir dalam banget sono. Kita akan lihat kondisi terkini di 2 titik di Jakarta, pemirsa, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dan kawasan Dan Mogot dekat Taman Kota. Ada Ismalia Medasari dan Henry Aprila. Saya ke Cipinang dulu. Ismalia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di sini, banjir memang sudah mulai surut karena memang sudah dilakukan penyedotan oleh damkar sejak 10 pagi tadi. Namun cuaca di sini saat ini sedang hujan, David, dan ini daerah sini berpotensi untuk dapat tergenang banjir kembali. Namun bisa kami perlihatkan, ini merupakan mobil damkar yang tadi sudah melakukan penyedotan sejak pukul 10 pagi tadi. Dan saat ini memang mobil damkar ini sudah mulai bersiap-siap untuk kembali karena memang di daerah tempat kami melaporkan saat ini sudah mulai surut, sudah benar-benar tidak ada banjir lagi. Namun tadinya memang pada pagi tadi ini di daerah tempat kami melaporkan tergenang hingga 70 cm, David dan juga pemirsa. Namun karena bantuan dari mobil damkar ini sehingga banjir segera bisa tepat tertangani, David dan juga pemirsa. Dan ini memang di belakang di pemukiman warga di sini memang terdapat Kali Sunter yang memang ini juga meluap akibat juga intensitas hujan yang begitu tinggi. Ini juga menjadi faktor penyebab banjir yang terjadi di daerah kami melaporkan. Dan juga memang kami dapat melaporkan untuk dataran di tempat kami melaporkan ini tidak rata seperti itu. Jadi ada yang tinggi dan juga ada yang rendah, sehingga dataran rendah di sini ini sangat berpotensi untuk bisa terendam banjir kembali dengan ketinggian bisa lebih dari 70 cm. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada RT setempat di sini bahwa ada sekitar 6 RW yang terdampak dan warga yang terdampak dengan ketinggian air yang cukup tinggi ini diungsikan ke beberapa tempat seperti di masjid dan juga seperti di kampus di belakang kami tempat melaporkan. Dan juga tadi didirikan tenda dari BPBD. Di situ tadinya ada sekitar 50 jiwa yang mengungsi di situ. Namun karena memang ini banjir sudah mulai surut sehingga warga sudah mulai beraktivitas kembali. Warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan untuk kondisi di sini bersih, tidak ada sampah sama sekali. Kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Ismalia. Dan berikutnya kita ke Dan Mogot, ada Henry Aprila. Henry, bagaimana? Apakah air sudah surut di Jalan Dan Mogot? Ya, berkaitan dengan banjir yang terjadi di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, ini sudah mulai menyurut, David dan juga pemirsa, dibandingkan dengan tadi sore. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana visual terkini, di mana memang untuk kendaraan yang melintas ini sudah berhasil melintas di Jalan Dan Mogot dari arah Grogol untuk menuju ke kawasan Cengkareng. Dan kemudian juga untuk saat ini ketinggian air hanya mencapai di angka 10 sampai dengan 15 cm saja. Berbanding dengan tadi di pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore hari, ketinggian air mencapai di angka 30 cm. Dan kemudian memang tadi pun kami melihat ada petugas
gabungan yang juga dikerahkan seperti halnya dari pihak polisian dan juga pihak dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan juga mengkoordinasikan ataupun mengamankan ataupun juga mengatasi maksud kami situasi banjir ataupun genangan air yang terjadi di kawasan Daun Mogot, Jakarta Barat. Dan kemudian juga untuk kendaraan ataupun jalur busway sementara digunakan untuk pengendara roda 2 karena melihat dari lajur kirinya sendiri ini masih terendam oleh air. Dan kemudian juga tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, mengingat ini sudah masuk jam pulang kerja yang juga menjadi himbauan untuk para pengendara dan juga para pekerja yang hendak melintas di Jalan Dan Mogot sendiri, ini Jakarta Barat, untuk tetap berhati-hati karena melihat kondisi jalannya ataupun jalurnya ini cukup licin. Kemudian juga sejumlah pengendara tentunya juga dihimbau untuk tetap berhati-hati karena genangan air ini masih terlihat meskipun genangannya sudah mulai menyurut dan kondisinya untuk saat ini sudah kembali cerah, tidak turun hujan sampai dengan saat ini. Sementara David, kita akan pantau terus bagaimana kondisi banjir yang terjadi di kawasan Dan Mogot, terutama ini di dekat dengan halte Taman Kota yang juga masih belum beroperasi di kawasan Jakarta Barat. David. Ya baik, terima kasih Andri Aprila. Tadi di Cipinang ada Ismailia, sudah mulai gerimis di sana. Tapi selamat bertugas kembali dan berhati-hati teman-teman semua. Terima kasih untuk laporannya. Baik, pemirsa, salah satu penyebab banjir diduga karena pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan sistem drainase yang proper sehingga air tidak mengalir dengan semestinya. Apa langkah Pemprov dan stakeholder terkait untuk pembangunan berikutnya? Sudah bergabung bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Mas David. Ya, Pak Yayat, terima kasih untuk waktunya. Saya tadi live dulu dengan rekan-rekan reporter dan memang di wilayah Jakarta Barat ya, di Dan Mogot itu masih tergenang air walaupun tidak setinggi tadi pagi dan siang. Kemudian di Cipinang juga sudah surut. Ya walaupun sebelumnya sempat 1 meter tuh Pak Yayat. Pak Yayat, ini hujan ekstrim ini seringkali disebut-sebut jadi penyebab banjir ini. Nah, tetapi pertanyaannya dari perspektif tata kota, seberapa besar perspektif porsi kesalahan alam dan juga seberapa besar porsi kesalahan manusianya? Ini kalau melihat dari apa yang terjadi, kalau secara perspektif ruang itu ya, ini ada konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Jadi bisa dikatakan sejarahnya Jakarta itu hampir 30% wilayahnya didominasi untuk ruang air. Kita banyak cerita lah tentang Jakarta yang berada di dataran banjir. Sebagian wilayah kita ada rawa belong, rawa buaya, banyak rawa. Bahkan Kelapa Gading pun itu juga dulu merupakan rawa-rawa. Pertanyaannya sekarang adalah ketika semakin lama Jakarta makin krisis ruang untuk air. Padahal kota ini dialiri oleh 13 aliran sungai. Otomatis berada di dataran banjir. Nah, kedua yang menarik adalah kita sudah tahu bahwa Belanda pun pernah punya konsep untuk mengatasinya. Tapi sekali lagi, Jakarta adalah kota kanal yang gagal ketika dibuat oleh Belanda. Sekarang kita mencoba mengatasinya dengan membuat konsep master plan tahun 73. Nah, fakta yang terjadi sekarang ini adalah pembangunan penanggulangan banjir Jakarta dengan konsep perencanaan dari master plan tahun 73 sudah tidak mampu mengantisipasi perubahan hujan yang makin lama yang makin ekstrim. Contoh sederhana ya yang perlu kita lihat. Konsep penanganan drainase Jakarta sebetulnya untuk Ki berapa tahun misalnya. Ada Ki 5 tahunan, 10 tahunan. Di mana kita ketahui puncak hujan tertingginya berapa. Jadi kalau misalnya Jakarta sistem drainasenya untuk menampung puncak hujan 120 mm, artinya hujan sangat lebat. Sekarang hujannya udah 150 sampai 170 bahkan lebih dari 200. Artinya kota ini sistem drainasenya sudah tidak mampu menampung intensitas curah hujan yang makin lama makin tinggi. Itu kenapa Pak Yayat? Apakah memang karena tidak dipikirkan sebelumnya bahwa cuaca akan semakin ekstrim? Nah, itu akar masalahnya. Revisinya itu Master Plan tahun 73 dengan hasil revisi JK tahun 97 dan revisi yang dibuat oleh Kementerian PUPR tahun 2007
semua sistem penanggulangan banjir Jakarta itu harusnya ditingkatkan 3 kali sampai 4 kali kapasitasnya. Nah, yang terjadi sekarang kan ketika kita mau mengupgrade kemampuan itu selalu bermasalah dengan masalah pembebasan tanah, relokasi penduduk, dan aspek pembiayaan. Jadi ada persoalan-persoalan non teknis dan ini terhambat, belum lagi pada konteks perdebatan yang kadang-kadang membuat pekerjaan itu tidak tuntas. Misalnya contoh, setiap gubernur dibatasi oleh 5 tahun. Gubernur yang satu menjalankan normalisasi. Pada saat selanjutnya ada konflik antara normalisasi dengan naturalisasi. Nggak jalan. Nah, proyek-proyek jangka panjang ini tersekat dengan periodisasi dari masing-masing gubernur yang kadang-kadang kalau kita ketahui, rencana penanggulangan banjir Jakarta itu sudah bagus, sudah banyak rencananya. Tapi aksinya itu yang terasa belum maksimal. Karena tadi saya bilang, ada masalah-masalah yang mengganjel dikaitkan dengan persoalan struktur dan non-strukturnya. Dalam hal ini maksudnya untuk struktur itu contoh ya pembebasan tanah. Dulu sodetan antara banjir Kanal Barat ke Timur bertahun-tahun baru selesai. Kemudian juga penanganan untuk pembuatan polder pun di dalam Master Plan Jakarta tahun 2010 sudah didesain. Polder itu ada di wilayah dekat utara, nggak jalan. Dan kita lihat ada juga yang kawasan yang sukses membuat polder sendiri yang mempromosikan misalnya di PIK misalnya. Dia punya sistem, dia tahu berada di wilayah rawan bencana. Tapi di luar itu kita mengalami kendala dalam membangun apa yang sudah direncanakan. Nah sekarang pertanyaannya ya, ketika sistem itu tidak efektif lagi dan curah hujan makin lama makin tinggi, kita mencari cara yang paling praktis. Apa itu? Operasi modifikasi cuaca. Nah, operasi modifikasi cuaca ini bukan menghilangkan hujan, hanya mereduksi, mengurangi intensitasnya kira-kira 20-30%. Dari hujan yang sangat lebat, bisa menjadi lebat, bisa dikurangi jadi ringan. Jadi ibaratnya, ini mohon maaf, kalau bahasa kita itu, kalau orang sakit, ini minum paracetamol. Jadi modifikasi cuaca itu ibaratnya adalah paracetamol yang hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak menghilangkan penyakitnya. Penyakitnya dua. Satu, dalam konteks penanganan teknis dengan kapasitas yang belum membackup perubahannya. Yang kedua, masalah kerusakan lingkungan Jakarta yang makin lama makin parah. Land subsidence, penurunan muka tanah, tekanan urbanisasi penduduk, hilangnya resapan air. Jakarta ini kalau dia dilihat, kalau dari tata guna lahan udah merah semua. Bahkan bisa dikatakan sistem drainasenya itu hanya maksimal pada ruas-ruas jalan utamanya. Sebagian besar pemukiman yang padat itu tidak memiliki sistem drainase yang maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Run off air, artinya air yang jatuh dari langit itu tidak terserap lagi. Baik. Semua langsung terbuang ke badan air atau masuk ke jalan. Itulah menyebabkan betapa banyak jalan-jalan Jakarta tergenang dengan air yang cukup besar. Baik, kalau Anda lihat ini tapi banjirnya ini kan banyak sekarang di jalan-jalan seperti ini yang kita lihat ya. Banjirnya lama juga surutnya. Ya. Nah, apakah ini memang air yang terkumpul karena sebuah wilayah yang kemudian cekung saja begitu, atau memang karena hambatan-hambatan yang Anda bilang tadi bahwa sistem drainasenya ini tidak, misalnya kali belum dikeruk begitu, atau seperti gimana Pak? Ya pertama begini, seperti di Daan Mogot. Daan Mogot itu kenapa lama tergenang? Coba cek Cengkareng drainnya itu kan, outletnya kemana? Jangan-jangan di Daan Mogot itu tergenang karena misalnya tali air, sistem pembuangannya kecil-kecil. Atau drainasenya sudah mampet. Karena air yang menggenang itu menunjukkan bahwa drainase itu ada bermasalah gitu. Dia tidak berjalan apakah karena penyempitan, pendangkalan, sedimentasi, atau sampah, atau drainase tertutup. Yang sama sekali membuat air nggak jalan. Hitung berapa lama dia tergenangnya. Kalau bisa berhari-hari, itu menunjukkan ada masalah besar. Yang kedua, apakah ada pengaruh misalnya kalau ada rob misalnya di wilayah yang di ujungnya, atau pompanya berjalan maksimal atau tidak, itu kan harus dicek. Nah kalau misalnya mempercepat, sekarang kan yang terjadi adalah dengan mobile pump, ya artinya
mobil-mobil pompa dari damkar atau dari mesin pompa yang dibawa secara itu. Artinya itu kan cara membantu mempercepat. Tetapi kita harus tahu di mana akar masalahnya. Apakah memang sistemnya sudah tidak mendukung, artinya drainasenya memang sangat kecil, sementara air makin lama makin melimpah. Itu Baik. harus dicek itu. Baik. Nah, kedua misalnya... Ya, saya mau tanya juga Pak, ini mungkin sebelum yang Anda lanjutkan yang kedua. Terjadi atau dilakukan saat ini di beberapa tempat, termasuk di wilayah Cempaka Putih saya lihat itu ada got atau selokan yang kemudian sekarang diperbesar dengan menggunakan beton U begitu. Apakah hal ini kalau dilakukan merata di seluruh Jakarta itu akan menolong atau tidak? Iya, kita ingat kasus yang menarik dulu ya, itu Jalan Tamrin di depan Sarinah, itu sering tergenang itu. Bahkan ada foto masa Pak SBY hampir turun dari mobilnya karena mobilnya nggak bisa jalan, tergenang air. Ternyata masalahnya di sistem drainase, dimensinya kecil sekali waktu itu, sementara hujannya besar. Nah, akhirnya sama Bang Yos ya, waktu itu juga dilanjutin Oba Fauke, kapasitas dari gorong-gorongnya itu digedein, dimensinya, sehingga airnya lebih banyak tertampung. Nah, sekarang yang menjadi masalah, kadang-kadang sistem drainase kita tidak connecting. Misalnya contoh, di wilayah kota lama, itu kan masa lalu, ya. Nah, sementara yang kota yang baru, New Jakarta itu mulai Monas sampai Tamrin Sudirman itu adalah kota baru yang dibangun dengan sistem drainase yang berbeda. Apakah in-out-nya sama atau tidak? Nah, mau tidak mau memang Jakarta ini harus membaca kembali sistem pola aliran drainasenya yang utama, yang sekunder, sama yang tersier. Apakah memang ada hambatan? Yang kedua yang menarik adalah drainase Jakarta itu banyak yang sekarang tertutup, ya, tertutup dalam arti apakah untuk parkir, untuk jalan, sehingga terkait masalah sampah di bawahnya, tersendat, sedimentasi, itu pemeliharaannya agak susah untuk dilakukan. Jadi menurut saya, jika kasus per kasus seperti di kasus Cempaka Putih diperbesar, nah pertanyaannya itu saluran utama, saluran primer, atau saluran tersier. Karena saya juga punya pengalaman menarik waktu tahun 2007 ketika Sunter itu terendam besar, itu satu perusahaan otomotif yang ketika mobil ekspornya mau dilakukan terendam banjir semua. Dia bertanya kepada kita, kami bertahan di sini atau kami pindah? Kita tanyakan ke SDA, apakah sistem pengendalian banjir di tempat ini mampu tidak mengatasi banjir ke depannya? Dijawab tidak. Akhirnya kita rekomendasikan Anda pindah. Dan fenomena ini pun terjadi di beberapa kawasan Jakarta ketika kelompok menengah atas Jakarta sekarang udah mulai pindah tuh. Kalau pengamatan saya ke 3T, Tangerang Selatan sama Kabupaten Tangerang. Waduh. Di kota-kota baru. Kalau ngomong begitu kayaknya nggak ada harapan ya. Itu fakta loh. Fakta. Kita tunggu aja sebetulnya harapannya apa yang dilakukan oleh program Mas Pram ini di tahun 2006. Baik. 2026 itu. Ya, Itu yang Pak, kita tunggu. terakhir Pak, mungkin apa namanya ini ada beberapa contoh ya, seperti kalau di Belanda itu kan ada sistem bendungan kemudian dengan pompa yang besar lalu kemudian air dikeluarkan walaupun mereka seperti mangkok begitu. Nah, tetapi ada juga di China yang saya lihat justru saluran drainasenya itu seperti jalan tol dinaikkan di atas. Iya. Besar sekali. Nah, mana yang lebih cocok buat Jakarta itu? Nah, ini memang kembali kepada kita. Jakarta itu kan sebagian besar dia di bawah permukaan laut. Kita tahu bahwa air itu tidak selancar kalau dibuang ke laut ya. Karena kita sekarang nih banjir, cara kita berpikir buang air secepat-cepatnya ke laut. Supaya apa? Supaya tidak menggenang. Nah, Jakarta itu sebetulnya sudah ada konsep sistem polder gitu ya. Air ditampung terlebih dahulu, nanti ketika dia surut, baru dipompakan. Kita pernah mengusul dan sudah dibuat dalam rencana Master Plan Jakarta 2010. Tapi realisasinya tidak bisa dieksekusi karena pembebasan tanahnya agak sulit. Itu kendala terbesar yang kita hadapi. Jadi sebetulnya Master Plan atau rencana tata ruang kota, kemudian Master Plan terkait rencana pengendalian banjir, sudah ada. Sudah ada. Jadi pakai polder bisa begitu ya Pak ya?
Bisa, Bisa, tapi baik. sekali lagi siapa yang berani membebaskan tanah dengan lancar itu tantangannya. Ya, kita lihat bagaimana gubernur yang sekarang, apakah sanggup untuk membebaskan tanah tersebut. Baik Pak Yayat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, hati-hati di jalan Pak.